kami serahkan waktu kepada narasumber Bapak Muhammad Julianto. Silakan Pak Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini telah memberikan nikmat kepada kita sekalian berupa kesehatan, kesempatan, dan peluang-peluang untuk melakukan yang terbaik pada perjalanan hidup kita ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di forum workshop penyusunan alur penanganan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM pimpinan Aisyah Wilayah Jawa Tengah dan didukung bersama kerjasama dengan Sigap Indonesia yang telah bekerja sama lama dengan Majelis Hukum dan HAM kurang lebih ya sejak saya bergabung di Majelis Hukum dan HAM, kalau nggak salah 2010 atau jauh sebelum itu 2008 sudah ada kegiatan yang diinisiasi oleh kedua lembaga yaitu Majelis Hukum dan HAM dan Sigap Indonesia. Dulu masih Sigap Yogyakarta ya, sekarang sudah untuk Indonesia bahkan untuk peradaban inklusi. Salah satu agenda yang kita selenggarakan adalah hari ini kita akan menyusun alur penanganan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Tadi Ibu yang mulia Dr. Suprapti SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1 khusus, telah menyampaikan pemaparan yang terkait dengan bagaimana di pengadilan implementasinya, maka saya akan berbicara lebih spesifik dalam konteks mungkin kita yang bagaimana bantuan hukum itu dijalankan. Kami sebagai bagian dari aparatur penegak hukum atau lawyer, advokat, serta kelompok masyarakat sipil, lembaga non-government atau NGO, LSM, yang bergerak di bidang advokasi terhadap difabel seperti Sigap, kemudian ada PPRGM, kemudian lembaga-lembaga yang lain, yang pada konteks ini adalah kita harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk bisa mengatasi atau menghilangkan hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas dalam menyelesaikan ataupun berhadapan dengan hukum. Nah, isu-isu yang terkait dengan bagaimana bantuan hukum diberikan kepada penyandang disabilitas ini memang masih menjadi satu PR bagi kita ya. Kalau berdasarkan hasil riset beberapa lembaga, kalau kita mungkin mengkulik apa jurnal-jurnal yang terkait dengan bantuan hukum atau jurnal-jurnal yang tentang bagaimana penanganan hukum disabilitas, alur penanganan atau bantuan hukum ini memang belum ada, karena rata-rata jurnal itu berpedoman pada undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, yaitu penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan hukum itu mempunyai atau adanya suatu hambatan, terutama adalah pelayanan hukum yang tidak maksimal disebabkan karena hasil riset ini antara lain tidak adanya bantuan hukum yang jelas terhadap penyandang disabilitas. Di antaranya di setiap proses
proses hukum yang ada di sana masih tidak atau belum maksimal dilaksanakan atau diselesaikan dengan baik. Nanti saya akan uraikan beberapa hal yang akan kita lihat. Kemudian penegak hukum yang tidak responsif dan proaktif terhadap kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum. Tapi ini sudah dijawab oleh Ibu Ketua yang mulia, bahwa pengadilan negeri, pengadilan agama, dan semua peradilan yang menjalankan atau melakukan fungsi-fungsi menerima, menyelesaikan perkara-perkara baik pidana maupun perdata ini sudah responsif, sudah proaktif, tidak hanya dari sisi aparaturnya saja, tetapi juga sarana dan prasarana tadi sudah kita melihat secara langsung. Tapi apakah ini sudah merata di semua sistem peradilan kita, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama atau peradilan militer? Apakah sudah semuanya melaksanakan seperti ini? Ini adalah masih menjadi tanda tanya kita sejauh mana. Tapi ini adalah dibutuhkan suatu komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan regulasi yang ada, sehingga betul-betul pemenuhan, penghormatan hak-hak penyandang disabilitas ini terasa adanya. Kemudian belum adanya regulasi sebagai pengembangan penegak hukum dalam menjalankan tugas fungsi serta kewenangannya. Tadi sangat jelas dipaparkan dari adanya deklarasi Human Rights, United Nations, deklarasi hak-hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi payung bagi semua bangsa dan negara, dan menjadi alasan hukum setiap warga negara bahkan aparaturnya untuk menjalankan, memenuhi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian CRPD sebagai suatu payung hukum yang besar. Kemudian itu diterjemahkan, kalau ini sebagai regulasi yang ada, menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menjadi revisi undang-undang sebelumnya tahun 97. Sampai pada dalam konteks peradilan ini sudah ada PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak pada peradilan yang inklusi ini sudah ada. Nah, memang pada temu inklusi nasional tahun 2020 yang lalu yang dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, di sana juga muncul agenda-agenda ataupun poin-poin yang dikeluhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Di antaranya memang bagaimana peradilan inklusi ini bisa betul-betul merata. Kalau secara nasional ada proyek 20 pengadilan di seluruh Indonesia yang menjadi pilot project, maka langkah selanjutnya adalah kewajiban selanjutnya bagi lembaga peradilan atau aparatur penegak hukum ini untuk bisa mengimplementasi itu semuanya. Kemudian masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai perspektif terhadap penyandang peradilan inklusif, atau termasuk juga perspektif terhadap disabilitas. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Memang problem SDM ini termasuk juga untuk teman-teman lembaga layanan seperti OBH, Organisasi Bantuan Hukum, baik yang terakreditasi maupun yang tidak. Ini harus memang menyiapkan SDM-nya, baik itu paralegal, kemudian advokat,
yang menjadi inti, SDM inti untuk bisa mengcover bagaimana proses peradilan yang inklusif ini bisa berjalan. Sehingga tenaga-tenaga yang ada di organisasi bantuan hukum ataupun di lembaga-lembaga layanan, baik itu yang litigasi maupun non-litigasi, saya kira ini penting juga, karena hadir juga di forum ini banyak teman-teman dari dinas, instansi, dan lembaga, badan, serta lembaga swadaya masyarakat ataupun ormas yang konsen terhadap isu-isu disabilitas ini. Kemudian belum adanya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang baku dalam kasus kurangnya memahami sinergitas antar lembaga dalam menyelesaikan masalah penyandang disabilitas. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Ibu Ketua tentang sinergitas, kolaborasi ini menjadi penting karena seperti kami di organisasi bantuan hukum, kita tidak mempunyai SDM semuanya. Katakanlah dalam proses kita memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada penyandang disabilitas, kita kadang tidak punya psikolog. Kemudian kita tidak punya ahli juru bahasa ataupun penerjemah yang spesifik sekali dengan penyandang disabilitas yang sedang kita advokasi. Nah, sehingga ini kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Kemudian dengan tadi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya, sehingga ini masuk di dalam perencanaan dan penganggaran itu. Kalau di Bappenas kemarin sudah ada diskusi yang intensif terhadap bagaimana perencanaan, kemudian penganggaran dan evaluasi termasuk pada akses untuk disabilitas ini. Sehingga ini harus sudah masuk di dalam perencanaan penganggaran. Termasuk mungkin instansi pemerintah, terutama baik itu pengadilan maupun yang dinas instansi Pemda ataupun vertikal yang lainnya, ini harus juga mengakomodir di situ layanan-layanan, termasuk di lembaga pendidikan ini juga penting untuk adanya akses yang secara merata. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, memang ini berada pada contoh kasus yang hasil riset yang sudah ada ini terjadi di Magelang. Barangkali teman-teman di Sigap juga ikut berkolaborasi di sini ya, termasuk buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Sigap dan lembaga yang lain tentang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Itu masih ada keluhannya pada yang di sini pihak korban melaporkan ke polisi, tetapi kasus tersebut tidak bisa diproses dan berhenti karena korban ada kendala komunikasi. Nah, di sini hal-hal yang terkait dengan apa yang harus disiapkan, apa yang harus diberikan, bagaimana alurnya, serta dasar hukum yang harus digunakan, ini juga dilihat. Karena di situ difabel kadang yang terkait dengan mental ya. Jadi usia kaum difabel berdasarkan kalender dikategorikan sebagai usia dewasa, tetapi secara faktual, secara mental mereka masih sebagai usia anak. Nah, ini perlu ada suatu sinkronisasi, perlu ada kesamaan bagi penegak hukum untuk melihat ini. Karena ini akan berujung kepada apakah kasus ini berhenti pada batal demi hukum karena memang tidak terpenuhi aspek yuridisnya,
atau di sini mengambil usia biologisnya yang sudah dewasa sementara mentalnya masih anak-anak. Nah, ini perlu ada kesamaan perspektif seperti juga tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita kepada konsep atau 3 konsep bantuan hukum yang bisa kita lihat bahwa konsep bantuan hukum yang pertama itu adalah tradisional, kemudian bantuan hukum konstitusional, dan yang ketiga adalah konsep bantuan hukum struktural. Yang tradisional kita menganggap bahwa setiap atau pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat ataupun individu secara individual itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum yang tersedia, yang ada di masyarakat. Kemudian bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang diberikan sebagai usaha dan tujuannya adalah menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, sehingga mereka mendapatkan bantuan hukum yang secara konstitusional, yang secara melekat kepada mereka untuk mendapatkan. Dan yang ketiga adalah secara struktural, merupakan bagaimana terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur hukum yang lebih adil, dan di situ adalah masyarakat mendapatkan layanan bantuan hukum sebagai suatu tadi wujud dari negara hukum yang wajib melindungi setiap warganya dalam pelayanan hukum. Nah, tujuan bantuan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, termasuk di dalamnya adalah bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan baik itu pidana maupun perdata, termasuk juga tata usaha negara, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Nah, dalam kaitannya dengan pemberi dan penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang, sesuai dengan regulasi bahwa yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tadi yang pro deo atau pro bono, yang cuma-cuma, ini adalah OBH yang terakreditasi secara sah oleh Kementerian Hukum dan HAM, atau OBH yang memenuhi syarat baik itu kategorinya akreditasi A, B, ataupun C. Maka ini memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang dalam kategori dia mempunyai persyaratan-persyaratan khusus. Kemudian penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat untuk memperjuangkan secara mandiri atau sesuai dengan kemampuan ekonominya untuk mendapatkan lawyer ataupun bantuan hukum yang berbayar. Nah, sehingga ini penerima bantuan hukum ini adalah masyarakat yang tidak mampu, termasuk juga penyandang disabilitas. Nah, ini ada prosedur, ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah mempunyai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga terkait yang sebagai dasar. Karena
dasar inilah yang akan digunakan oleh OBH sebagai nanti di kemudian hari untuk melakukan klaim ataupun reimburse terhadap bantuan hukum yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat, dalam arti adalah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun kepada tergantung tadi mata anggaran yang diberikan kepada OBH, organisasi bantuan hukum itu, dari Pemda atau pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, kemudian penerima bantuan hukum ini, penyandang disabilitas atau difabel ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok ataupun orang yang berhak menerima bantuan hukum ini, sehingga mereka mendapatkan akses yang bisa mendapatkan hak-hak keadilannya secara lebih baik. Kemudian akses menuju keadilan ini, akses menuju keadilan adalah kesempatan dan kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang. Jadi latar belakang tadi justice for all, keadilan untuk semuanya, ini memang harus diimplementasikan. Tapi dalam konteks penyandang disabilitas, organisasi bantuan hukum mempunyai kewajiban untuk menerima klien atau mendampingi hingga proses peradilan secara selesai. Karena ini adalah amanah konstitusi, amanah undang-undang yang dimana negara menjamin penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, sehingga peradilan inklusi ini bisa berjalan. Kemudian hak yang didapatkan oleh difabel dalam proses peradilan, hak untuk mendapatkan pendamping, kemudian hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim yang memahami atau mempunyai perspektif difabel atau mempunyai perspektif tentang disabilitas. Kemudian hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau meremehkan sifat dasar difabel, hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, atau hakim. Nah, ini yang mungkin beberapa kasus yang lalu masih adanya keluhan dari teman-teman ketika mendampingi ataupun mengadvokasi teman-teman penyandang disabilitas. Hak inilah yang harus diberikan, yaitu perkembangan kasus. Kadang-kadang kuasa hukum dan penyandang disabilitas ini tidak diberi tahu tentang proses, baik itu di penyidikannya ataupun mungkin pada proses peradilan karena sudah berjalan. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan, dan sekarang juga sudah terbuka ya, setiap putusan itu ada masuk di-upload di portalnya Mahkamah Agung dari semua jenis peradilan, sehingga kita masyarakat bisa mengakses putusan itu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang baik, yang terbaik. Kemudian ini asas yang perlakuan yang sama atas setiap orang di hadapan hukum dan tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Kemudian setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu putusan yang menyatakan kesalahan atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum dan semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan. Nah, inilah yang saat ini mungkin kita akan lebih fokuskan untuk bisa memberikan layanan. Ini diantara kendala-kendala pemberian bantuan hukum pada
penyandang disabilitas. Kendala yang terjadi tidak adanya pendamping psikolog maupun penerjemah khusus difabel, terutama pada korban difabel yang menderita retardasi mental, kemudian rungu, wicara, dan slow learner. Nah, ini barangkali yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua sudah dijawab ya. Di antaranya ini sudah ada asesmen terlebih dahulu atau penilaian terlebih dahulu setiap difabel yang berhadapan hukum dari front atau pintu pertama masuk sudah ada identifikasi. Nah, ini yang lalu ini terjadi semacam ini, pendamping tidak ada psikolog atau maupun penerjemah. Termasuk barangkali adalah penerjemah untuk bahasa ibu. Nah, kalau bahasa ibu karena tidak pendidikan sehingga standar bahasanya tidak sama ya. Tapi kalau yang bersekolah pasti ada penerjemah yang terlisensi ataupun ada yang terstandar ataupun terakreditasi barangkali. Tidak adanya saksi yang melihat peristiwa kekerasan yang dialami korban, serta kurangnya alat bukti juga menjadi hambatan dalam proses kerana hukum. Nah, ini saksi pemeriksaan. Kalau tadi diidentifikasi bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan hukum ada 3. Yang pertama adalah korban, kemudian yang kedua adalah pelaku, dan yang ketiga adalah saksi. Nah, saksi ini karena memang ada kebutuhan khususnya, apakah kesaksian seseorang tadi yang melihat dengan kepala, kemudian bisa mengetahui secara rinci apa yang peristiwa itu terjadi, harus diakui. Ini yang saksi yang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang. Tapi persoalannya di sini adalah saksi ini adalah difabel, sehingga ada keterbatasan di dalam memberikan kesaksian, sehingga perlu adanya interpretasi terhadap bagaimana kesaksian yang diberikan oleh difabel ini dalam pemeriksaan ini. Kemudian korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Nah, ini juga dibutuhkan perspektif ya. Semua level penegak hukum, termasuk lawyer, paralegal, dan lembaga-lembaga dinas instansi yang terkait dalam melakukan satu advokasi ini. Kemudian usia korban tidak sesuai antara usia kalender dan usia mental seperti yang tadi kami sampaikan. Sehingga sistem peradilan yang dulunya tidak aksesibel, saat ini semua perangkat sudah aksesibel. Sistem administrasi dari kepolisian, kejaksaan, administrasi perkaranya sampai di pengadilan ini sudah mengakomodir semua jenis-jenis disabilitas yang dihadapi oleh para pencari keadilan. Kemudian terkait dengan alur bagaimana bantuan hukum ini berikan untuk penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, ada yang pertama adalah korban, kemudian pelaku, dan yang ketiga adalah saksi. Maka yang pertama diberikan atau dilakukan adalah asesmen. Kalau tadi di pengadilan negeri adalah penilaian personal, maka kalau kami melakukan asesmen di OBH, melakukan asesmen terhadap difabel yang berhadapan hukum ini, mengidentifikasi apa jenis kedifabelannya, kemudian bagaimana duduknya perkara, kronologisnya, sampai identitas, serta kebutuhan apa yang akan dibutuhkan oleh difabel. Kalau identifikasi ini berhasil, maka akan mempermudah di dalam proses. Termasuk juga kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ataupun jaringan yang lain, seperti psikolog, kemudian penerjemah, baik itu bahasa isyarat maupun untuk bahasa ibu, bagi
penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum atau OBH ini melakukan asesmen terhadap posisi penyandang disabilitas untuk menentukan langkah-langkah advokasi yang dilakukan. Apakah dalam non litigasi ini bagaimana litigasi yang diberikan, identifikasi kebutuhan-kebutuhan. Kalau tadi butuhkan psikolog karena memang untuk bisa melihat bagaimana posisi kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan jiwanya, kemudian kesehatan fisiknya. Kemudian yang kedua adalah litigasi. Dari litigasi ini kita sudah menyiapkan lawyer atau advokat yang mempunyai perspektif terhadap disabilitas sehingga mempunyai kesabaran dan kepedulian yang tinggi ini. Kemudian mempunyai etika ya. Tadi di video sudah dijelaskan ya bagaimana cara untuk beretika terhadap penyandang disabilitas ya, bagaimana memberikan layanan karena mereka mempunyai spesifik tersendiri ataupun kebutuhan sendiri-sendiri sehingga perlu adanya cara yang lebih pas. Kalau kita lihat di alur ini untuk proses bagaimana penyandang disabilitas ini datang kepada OBH Organisasi Bantuan Hukum, maka apakah dia statusnya sebagai korban, pelaku atau saksi, maka akan dilakukan satu asesmen. Asesmen yang diberikan secara rinci adalah mengidentifikasi bagaimana kebutuhan difabel itu sendiri. Apakah dia membutuhkan alat bantu yang khusus, kemudian kasusnya pidana atau perdata. Kalau perdata ada penyelesaiannya sendiri, kemudian ada kalau pidana, maka bagaimana untuk persiapan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk OBH untuk melakukan suatu investigasi ya, karena tidak cukup dari keterangan dari penyandang disabilitas itu sendiri, tapi perlu data-data tambahan sehingga OBH harus memberikan suatu atau mendapatkan data-data yang lebih akurat. Kalau perlu mungkin bisa home visit ataupun melakukan investigasi langsung di lokasi sehingga punya data yang cukup sebagai suatu bahan untuk melakukan langkah-langkah hukum ataupun tindakan-tindakan yang lain. Maaf Pak Juli, mohon maaf, waktu masih 10 menit ya Pak Juli. Oh ya, terima kasih. Sedikit lagi. Pak Juli mengingatkan waktu masih ada 10 menit ya. Ya, oke. Yang berikutnya di kepolisian ini, organisasi bantuan hukum ataupun di sini advokat bersama psikolog penerjemah tadi membantu dalam proses pemberian keterangan atau ketika pembuatan BAP. Memang ada satu hasil riset di Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bagaimana kalau pemeriksaan atau BAP ini cukup rinci sehingga di sini akan menjadi satu dasar bagi kejaksaan maupun di proses peradilan sehingga tidak 2 atau 3 kali prosesnya di sana, sehingga katakanlah nanti proses peradilannya bisa nggak nanti Ibu Ketua, katakanlah pemeriksaan di pengadilan itu BAP yang dinilai saja bisa nggak, karena istilahnya kalau mungkin difabel ke pengadilan barangkali yang dibutuhkan yang sangat esensial saja. Tapi kalau sekiranya barangkali menilai BAP ini sudah bisa menjadi landasan untuk pemeriksaan. Kemudian di kejaksaan tentu OBH mendampingi bagaimana sampai pada berita acara ataupun P21 sehingga bisa dilimpahkan di pengadilan. Di pengadilan maka tadi sudah
secara jelas disampaikan oleh Ibu Ketua. Hanya untuk organisasi bantuan di sini menyiapkan barangkali SDM-nya sehingga bisa memberikan bantuan hukum yang lebih prima, sehingga hak-hak difabel betul-betul tercover, diterima, kemudian sampai pada hasil mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Saya kira itu Pak Abdullah yang bisa kami sampaikan. Prinsipnya bahwa kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan menjawab hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan tercapai keadilannya. Pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas dapat tercapai dengan baik. Penegak hukum yang inklusif sebagai wujud keadilan sosial yang merata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Abdullah waktunya. Dan ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli Janto yang sudah luar biasa memberikan paparan bagaimana dalam hal alur penanganan perkara penyandang disabilitas ini harus memenuhi asas-asas hukum yang sudah ada, dan dari asas hukum itu tadi di breakdown ke dalam proses penanganannya sehingga tidak keluar dari asas-asas hukum dalam memperoleh keadilan atau access to justice. Dan juga tadi juga menyampaikan bagaimana beberapa kendala-kendala yang dialami, dan juga sampai saat ini pun sudah banyak ya kendala itu sudah bisa diminimalisir sehingga proses penanganan perkaranya juga lebih bisa berhasil. Dan kemudian mana disampaikan juga alur penanganan bantuan hukum mulai dari disabilitas itu datang ya ataupun mendapatkan rujukan, kemudian melakukan assessment sampai dengan penanganan di proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Nah, berikutnya difabel itu memang tidak ada. Saya kira itu tambahan dari saya. Oke, berikutnya ini kita belum ada sharing dari PT PAS ini ya selaku stakeholder Kota Surakarta kaitannya dengan penanganan kasus-kasus perempuan, anak, dan juga difabel juga masuk ke dalam isu yang ditangani oleh PT PAS Surakarta. Dari PT PAS Surakarta yang hadir di forum ini silahkan bisa langsung sharing penanganan perkaranya. Waktunya juga sudah mendekati jam 12. Saya kira kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada beliau yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Ibu Dr. Suprapti, kemudian narasumber yang kedua Bapak Muhammad Juli Janto. Saya aturkan terima kasih dan luar biasa paparan-paparan dan masukan yang diberikan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum di workshop alur penanganan perkara dan bantuan hukum ini, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh juru bahasa isyarat yang membantu proses acara ini hingga selesai. Saya kira saya akhiri untuk workshop alur penanganan perkara dan bantuan hukum ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdullah selaku fasilitator, dan terima kasih juga untuk
Ibu Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Julijanto selaku dosen Fakultas UIN, Raden Mas Said, dan pengurus MHPWA Jateng. Terima kasih, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan sama Mbak Iin. Mungkin ada foto bersama atau ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.